Ya, tempat sudah diambil oleh Persebaya Surabaya dan kick-off akan dilakukan oleh PSM Makassar, pemirsa. Koin toss tadi dipimpin oleh wasit Torik M. Al-Katiri yang berasal dari Jawa Barat. Sementara inilah dia susunan pemain pemirsa yang diturunkan oleh Persebaya Surabaya dengan pelatihnya Alji Santoso. Iya, Persebaya mempertahankan the winning team, Rendra. Ada penjaga gawang Andika Ramadhani tetap di sana, Samsul Arif Munif, striker Gaek yang tetap tajam, tetap dipertahankan dalam formasi 4-3-3-1. 4-3-3. Ya, formasi 4-3 yang dimainkan oleh pelatih Alji Santoso, pemirsa. Dan juga masih ada Andika Ramadhani di bawah Mistar. Sementara kita saksikan, pemirsa, bagaimana tim briefing yang dilakukan di lapangan. Sementara ini dia PSM Makassar yang dilatih oleh pelatih Jacob Gal. Iya, sejumlah pemain yang baru direkrut di pertengahan musim dimainkan. Ada Dallin Doke, kemudian juga ada Ganjar Mukti, ada Ferdinand Sinaga. Ini menunjukkan bahwa PSM mencoba berbenah terus. Dan sudah terlihat hasilnya di pertandingan sebelumnya di mana mereka menang 1-0 atas Madura United. 4-3-3 juga. Dan sama-sama akan kita lihat bagaimana kick-off pertandingan di babak yang pertama. Bola diberikan kembali ke belakang tadi oleh Ganjar. Oh, bahaya kita dari Hilmansyah, pemirsa. Ada sebuah pelanggaran terjadi dan wasit menuju titik putih. Sebuah kesalahan dari Hilmansyah, pemirsa. Ganjar memberikan bola ke belakang sementara Hilmansyah melakukan sebuah kontrol. Dia melakukan yang ini dia kita lihat ya di dalam kotak ya memang. Iya, betul. Kita lihat, pemirsa, di mana Taisy Marukawa saat ini menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak bagi Persebaya Surabaya. Taisy Marukawa dan gol! Super Beyond Taisy Marukawa, pemirsa, mencetak gol yang ke-10 di musim ini. Sesuai dengan apa yang dia miliki tentunya dalam nomor kostum yang dia pakai dalam BRI Liga 1. Persebaya Surabaya unggul atas PSM Makassar dalam laga yang berlangsung di malam hari ini. Sudah berada tendangan dari Ferdinand Sinaga, pemirsa. Oh, bola patah sangat baik tadi. Sundulan dari Yakub Sayuri, tapi sebuah save kembali dilakukan oleh Andika Ramadhani. Iya, sangat pintar tadi Yakub menempatkan diri sehingga tidak ada pemain yang cukup dekat untuk menjaga dia. Masih Bruno di sebelah kanan. Bruno duel kali ini, pemirsa. Bruno berusaha melewati Ganjar. Oh, ada kembali sebuah bola Samsul Arif. Inilah kelebihan dari Persebaya Surabaya, pemirsa. Mereka memiliki dua winger yang sangat cepat, Bruno Moreira dan Taisy Marukawa. Memberikan umpan kembali kepada Anko. Anko kali ini kerjasama dengan Abdul Rahman. Oh, pressing yang coba dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Umpan ke kotak penalti. Bola meninggalkan lapangan permainan, pemirsa. Bagaimana umpan dari Abdul Rahman tadi. Serangan kembali coba dilakukan oleh Marvan. Masih Marvan berikan kepada William Pluim. Masih Pluim, pemirsa. Pluim! Tendangan! Selamat datang, pemirsa. Diberikan oleh Pluim kepada penjaga gawang Andika Ramadhani. Ini dia Samsul Arif, pemirsa. Umpan kepada Bruno. Bruno Moreira. Coba satu lawan satu dengan Ganjar. Bruno! Bruno, pemirsa. Mencoba melewati dua pemain dari PSM Makassar. Samsul Arif berlari dalam melakukan sprint. Samsul Arif. Oh, sukar dipercaya, pemirsa. Peluang emas dari Bruno Moreira lewat serangan cepat para pemain dari Persebaya Surabaya. Marcelino Ferdinand, dia kasih ke wasit tadi, pemirsa. Dan sekarang menjadi Samsul Arif. Samsul Arif, kita lihat, pemirsa, meliak-liuk dia tadi. Saya harus komentar apa lagi ya tentang Samsul Arif ini? Adi Setiawan sama Reva sejauh ini sangat disiplin ya. Sangat disiplin dan tidak terlalu banyak melakukan overlap. Sementara pressing tadi coba dilakukan oleh Yakub Sayuri. Dan sekarang umpan kembali ke kanan. Ada sebuah gerakan dari Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sinaga. Peluang pertama dari The Dragon, pemirsa. Dan sekarang sebuah serangan. Sebuah crossing dari Abdul Rahman. Oh, jatuh kepada. Sukar dipercaya, pemirsa. Bola yang didapatkan oleh Ferdinand Sinaga tetapi masih melenceng di sebelah kiri dari gawang Andika Ramadhani. Iya, ini bola atau kesempatan yang luar biasa bagi Ferdinand. Alwi Selamat, Adi Setiawan, dan akhir dari pertandingan di babak yang pertama. Pertandingan dengan tempo yang begitu cepat yang berlangsung dalam Super Big Match BRI Liga 1 yang berlangsung di Denpasar, Pulau Dewata, Bali, di mana Taisy Marukawa akan dimainkan dan bertanding di laga ini. Dan kick off pertandingan di babak yang kedua. Saya sekali gagal dari pemirsa. Marcelino Mamegana. Marcelino! Lihatnya roket tadi, pemirsa, dilepaskan oleh Marcelino Ferdinand. Umpan dari Bruno kepada Taisy Marukawa. Taisy Marukawa kali ini. Taisy! Kita saksikan ya.
Bagaimana dua pemain saja, Bruno Moreira, Taisei Marukawa. Oh, bahaya kembali terjadi pemirsa. Taisei Marukawa kali ini, Taisei Marukawa, Ferdinand Marcelino, gol! Sangat luar biasa pemirsa. Kerjasama dari Taisei Marukawa dan wonderkid bernama Marcelino Ferdinand kembali mencetak gol 2-0. Persebaya Surabaya unggul atas PSM Makassar. Gol keempat bagi Marcelino dari 14 pertandingan. Dan gol kedua di laga ini kembali lahir dari kesalahan sendiri yang dilakukan oleh pemain PSM. Gol pertama akibat kesalahan kiper. Gol kedua akibat kesalahan pemain belakang yang membuat Persebaya bisa memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol kedua melalui wonderkid mereka, Marcelino Ferdinand. Blessing mematikan pemirsa dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Bahaya kembali terjadi pemirsa. Bruno kali ini. Bruno kembali pemirsa. Bruno masih Bruno. Taisei Marukawa. Dan kita lihat pemirsa. Oh, sukar dipercaya lagi-lagi pemirsa. Kerja dari Hilmansyah. Pontang panting terbang untuk bisa mengawal gawangnya dari serangan kecepatan pemain-pemain Persebaya Surabaya. Bruno, oh baik kembali kepada Samsul Arif. Dan kali ini kita lihat pemirsa, Ricky Kambuaya, Umar Marcelino. Luar biasa kita lihat serangan bertubi-tubi dari Persebaya Surabaya. Masih Adi Setiawan kali ini, Adi Setiawan udah 3 di setengah, masih Adi Setiawan, terupas kali ini pemirsa. Oh tidak offside, Bruno Moreira, Bruno! Lagi-lagi kita lihat pemirsa, ya Arsenio marah karena memang tadi Arsenio minta bola, tapi Bruno menganggap bahwa dia punya kans untuk melakukan shooting. Dan memang ini peluang yang saya pikir sah juga untuk dieksekusi oleh Bruno ya. Walaupun sebetulnya kalau di cutback memang akan lebih bagus ya, karena Arsenio orang yang paling depan Rendra pada saat cutback ini terjadi. Sayang memang keputusannya dieksekusi dan masih tinggi. Bruno, Arsenio, Bruno. Ya, kerjasama dari Arsenio dan Bruno tadi pemirsa. Oh bahaya pemirsa, terupas kali ini. Arsenio. Sayang sekali, terlalu jauh tadi sentuhan dari Arsenio. Pluim kali ini menguasai bola, Pluim. Rizky Eka, masih Rizky Eka, baik kali ini. Rizky Eka, oh kembali masih, dan gol! Belum selesai pertandingan antara Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar, di mana PSM Makassar kembali menghidupkan peluangnya lewat gol yang dicetak oleh William Jan Pluim. Kerja keras dan perjuangan yang tidak kenal lelah dari para pemain PSM akhirnya membuahkan hasil. Sesudah tendangan Rizky Eka berhasil ditip sedikit oleh penjaga gawang, mengenai tiang dan tidak disia-siakan bola muntah tadi oleh William Pluim. Gol yang membuat pertandingan kembali menjadi hidup Rendra. Game on. Ya, sekarang ini bisa menjadi angin kedua ya bagi PSM Makassar. Kita akan tunggu. Dan ini akan menjadi 7 menit yang terasa begitu lama bagi Persebaya Surabaya. Zulkifli Syukur kali ini. Zulkifli Syukur pemirsa. Ada kembali. Dan Ferdinand Sinaga. Luar biasa. Bagaimana pertandingan belum selesai. Dan pertandingan masih berlangsung begitu menegangkan dalam laga yang berlangsung malam hari ini. Ferdinand betul-betul belum mendapatkan momennya, kita lihat di depan gawang, 2 kali di depan gawang dan dua-duanya belum bisa membobol gawang Persebaya. Taisei Marukawa berikan umpan kali ini, Randy Irwan melihat dia dan bahaya Taisei, dan kita lihat pemirsa sebuah peluang dan sukar dipercaya. Bruno Moreira menjauhkan bola dan akhirnya 94 menit yang sangat menegangkan. 94 menit dengan tempo dan pace pertandingan yang begitu tinggi. Pertandingan antara dua tim dalam pekan ke-19 BRI Liga 1 antara Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar berakhir dengan skor 2-1. Di mana Persebaya Surabaya berhasil mencetak gol melalui Taisei Marukawa dan juga Marcelino Ferdinand. Sementara Pluim
sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dia cetak di babak yang kedua tadi pemirsa. Sebuah hasil yang sangat baik yang didapatkan oleh Persebaya Surabaya, di mana mereka mendapatkan kemenangan di pekan ke-19 ini, membuat poinnya secara mendekati Arema FC dan juga Bayangkara FC dalam klasemen sementara di BRI Liga 1. Sebuah tontonan yang luar biasa, sebuah strategi permainan yang luar biasa, dan hasil yang tentunya juga luar biasa. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut.